Teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kalian di semester ini sebenarnya akan memasuki semester di mana kalian akan mengintegrasikan semua pemahaman geologi yang kalian pelajari selama semester-semester sebelumnya yang nanti akan terangkum di dalam mata kuliah ini sebenarnya. Mata kuliah Geologi Indonesia. Jadi mata kuliah ini nanti adalah bentuk integrasi dari pemahaman petrologi, pemahaman geologi struktur, pemahaman tektonik, pemahaman stratigrafi, dan lain-lain, yang nanti pada muaranya sebenarnya kalian sebagai seorang geologis tuh end up-nya itu akan membicarakan terkait dengan geologi regional. Ya, nanti belajarnya itu di sini, di mata kuliah Geologi Indonesia. Pada slide pembukaan saya, pada cover mata kuliah ini, ada sebuah eh, kalimat yang menurut saya kalimat yang sangat pas untuk menggambarkan Indonesia, yaitu Indonesia sebuah puzzle geologi. Pasti kalian mikir puzzle-nya di mana gitu ya. Puzzle apa? Nggak kelihatan puzzle. Tapi nanti kalau kita udah mempelajari mata kuliah ini selama 14 pertemuan ke depan, kamu akan mengetahui bahwa Indonesia itu nggak satu. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam dan sejumlah eh, gabungan-gabungan dari yang biasanya kita sebut sebagai mikrokontinen. Puzzle dia dari Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat di sini, di slide ini, ada dua warna yang berbeda. Ya, yang mana sama yang mana? Hijau sama yang mana? Yang hijau itu di mana? Barat. Meliputi apa aja itu? Tanpa Jawa, Tan, ini semenanjung Malaysia ya. Semenanjung Malaysia sampai ke Thailand. Ini di dalam kita pisahkan, nanti kalian akan mempelajari geologi Indonesia itu menjadi dua provinsi. Kalau kita menyebutnya provinsi ya, provinsi tektonik atau tektonik province yang berbeda. Antara Indonesia bagian barat yang warnanya hijau sama Indonesia bagian Indonesia bagian timur. Apa yang berbeda, Pak? Semua yang berbeda. Semuanya berbeda. Dari jenis basementnya berbeda, cerita geologinya berbeda, sampai ke bagaimana sejarah tektonik atau sejarah geologi tersebut mempengaruhi resources atau sumber daya yang ada di dua provinsi yang berbeda ini. Itu yang pertama yang mau kita pisahkan. Teman-teman nanti akan melihat dalam 14 pertemuan. Jadi jangan miss satu pertemuan pun kalau nanti kamu ngambil geologi Indonesia ya. Kamu miss satu pertemuan, kamu akan kehilangan satu puzzle yang kamu udah nggak tahu sambungannya di mana gitu. Jadi harapan saya nanti kalian belajar geologi Indonesia, ikutilah ke-14 pertemuan atau semua pertemuannya supaya pemahamanmu terhadap geologi Indonesia itu komplit. Ya, dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur. Kemudian di bagian kanan bawah dari slide saya ada ini, gradasi usia geologi. Yang mana yang warna hijau itu umurnya lebih tua, yang warna merah umurnya lebih muda. Tua mudanya ini apa? Tua mudanya ini adalah pembentukan secara geologi. Kedatangannya di Indonesia. Yang duluan datang di Indonesia, yang menempati rumahnya Indonesia duluan, itu adalah yang dikatakan kakak pertama, yang paling tua. Kemudian yang warna merah, ini adalah yang datang baru, adik dia. Kalau di dalam satu tatanan kepulauan Indonesia ya, satu tatanan kepulauan Indonesia. Dari informasi yang pertama ini, terbayangkah kalian kalau misalkan ini puzzle, puzzle-nya itu disusun dari barat ke timur atau dari timur ke barat? Dari barat ke timur ya. Berarti kamu sudah mulai bisa membayangkan yang ada duluan tuh yang di sini nih Pak gitu. Kemudian saya kasih puzzle dari timur, saya kasih ke sana satu, saya kasih lagi ke sana satu, saya kasih lagi ke sana satu. Sampai yang paling muda yang mana? Ujungnya Papua. Papua itu paling ujung dan dia yang paling muda. Papua baru bergabung di Indonesia itu di umur Miocene Tengah. Padahal Jawa di Miocene Tengah sudah ada belum? Ada batuan di Jawa umur Miocene Tengah ya? Apa batuannya?
Miocene? No. Volcanic Oligocene dong. After volcanic. Batu gamping. Di Jawa udah laut. Udah ada pembentukan batu gamping. Tapi Papua baru datang. Papua di umur Miocene dia baru bergabung sama Indonesia. Nah, itu informasi yang mau saya sampaikan dari slide yang pertama bahwa kalian harus membayangkan kepulauan Indonesia itu layaknya sebuah puzzle yang disusun dari mana? Dari barat ke timur. Yang paling tua di mana? Di barat, yang muda di timur. Oke, kita lanjutkan. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadinya ini yang mau saya sampaikan adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Geologi Indonesia. Ya, ada 16 pertemuan yang mana batas barat dan timur tadi itu akan menjadi batas penjelasan atau kalau kita bisa bilang sebelum UTS atau sebelum EAS kita akan fokus membahas Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Ya. Kemudian nanti setelah ITS atau setelah ujian tengah semester ya UTS, itu kita baru akan bergeser ke Indonesia bagian timur. Sulawesi, kemudian di sini ada Kepulauan Banda, Timor, Halmahera, Maluku, sampai ke Papua. Itu akan kita bahas setelah UTS. Tapi di tengah-tengahnya nanti teman-teman di pertemuan kelima dan ketujuh itu akan ada presentasi tugas. Jadi nanti kalian akan dibagi dalam kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu akan membahas, misalkan nih, kelompoknya Jerry, Gita, itu nanti membahas tentang tektonik Sumatera. Jadi nanti tugas kelompoknya Jerry dan Gita itu akan presentasi either di pertemuan 5, pertemuan 6, atau pertemuan 7. Jadi di awal pertemuan nanti kita akan bagi eh, kelompoknya ya, untuk siapa yang akan membahas Indonesia bagian timur, siapa yang akan membahas Indonesia bagian barat. Kemudian nanti sama selanjutnya setelah UTS akan ada geologi Sulawesi, Maluku, Banda Timur, dan geologi Papua. Kemudian di pertemuan 13 sampai 15 akan ada presentasi tugas lagi. Untuk pembagian bobot penilaiannya, bisa kalian lihat di sebelah sana. Yang mana sebenarnya UTS dan EAS itu tetap akan menjadi penilaian yang paling paling besar atau paling maksimal. Namun tugas presentasi tadi itu memiliki bobot yang cukup besar, 25%. Sehingga nanti kalian harus ya dibikinnya dengan literasi yang bagus, dengan uh, literasinya selain bagus, terupdate gitu ya. Karena ilmu geologi itu ilmu geologi itu bukan ilmu mati, ilmu geologi itu ilmu update gitu. Selama kalian literasinya bagus, membaca literatur yang baru, itu nanti akan mengikuti pemahaman kalian terkait terkait geologi akan mengikuti itu. Jadi dia nggak mati. Jadi jangan matikan pemahaman kalian dengan referensi tahun 76. Kamu nggak baca lagi yang referensi tahun 80, nggak baca referensi tahun 90, nggak baca referensi tahun 2000, tapi kamu stuck di sana gitu. Nah, itu hal yang kurang baik buat mahasiswa geologi. Jadi, literasi harus bagus kalau di geologi, karena ilmunya berkembang. Dia sains. Kemudian, ini adalah CPL. Kalian bisa baca CPL-CPL-nya. Nanti juga saya akan bisa share kepada kalian RPS atau rencana pembelajaran semester terkait dengan mata kuliah Geologi Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Oke, saya lanjutkan. Apa sih yang harus kamu lakukan kalau kamu mau bisa lancar mempelajari mata kuliah Geologi Indonesia? How to get into the mata kuliah Geologi Indonesia? Karena ini mata kuliah integrasi, teman-teman. Ya, ini mata kuliah integrasi. Semua mata kuliah atau semua bidang ilmu geologi itu akan terintegrasi di dalam mata kuliah ini. Kita akan melihat umur, kita akan melihat ruang, kita akan melihat bagaimana pola pengisian cekungan, kita akan melihat bagaimana pembentukan struktur dan tektonik di suatu cekungan, sampai kita bisa bercerita, oh secara regional, daerah ini, di umur ini, itu seperti ini ceritanya gitu. Dan menyusunnya berdasarkan urutan waktu. Kalau sekarang kan, sebelumnya kan kalian ah, sesuatu yang parsial ya. Parsial itu maksud saya gini, kamu belajar petrologi itu melihat batu untuk bisa mendeskripsikan batu. Jenis batunya apa gitu ya.
Kalian belajar paleontologi itu untuk apa? Untuk kalian bisa mengidentifikasi atau mendeterminasi umur dari batuan tersebut, ya kan? Habis di deskripsi jenisnya apa, oh struktur sedimennya begini, mekanismenya begini, mekanisme pengendapan, lingkungan pengendapannya begini gitu ya. Udah, di situ informasinya. Kemudian kalian belajar paleontologi mau mengetahui kapan sih pembentukan sungai. Misalkan nih, kamu dapat outcrop memperlihatkan endapan sungai gitu. Kamu mau tahu endapan sungainya kapan umurnya gitu. Ambillah sampelnya di palynologi, misalkan di Poland ya, kalau dia sungai, dia di darat kan. Nanti kalian Poland, umurnya apa? Miosen tengah misalkan. Dua informasi udah bisa kalian gabungkan. Bahwa di Miosen tengah, di daerah tersebut, ada pembentukan sungai. Ya kan? Tapi kalau kita mau masuk ke geologi Indonesia, kita akan masuk ke dalam yang lebih luas lagi. Di sini sungai, di sana apa ya gitu. Di Jogja sungai, di Purworejo apa ya? Sehingga kamu harus tahu batuan di Purworejo apa. Misalkan di Purworejo batuannya adalah batu gamping. Artinya apa? Artinya ada laut dangkal di Purworejo. Artinya pada umur Miosen Tengah, kondisi antara Jogja dan Purworejo sama apa beda? Beda. Daratnya ada di sini, di Purworejo adalah laut. Begitu cara belajar geologi Indonesia nantinya. Kemudian nanti kamu akan melihat lagi. Setelah itu di umur selanjutnya yang lebih muda apa? Oh, yang lebih muda berubah. Yang di Purworejo jadi gunung api gitu. Artinya apa kalau ada gunung api? Secara tektonik ada apa berarti pada umur itu? Ada subduksi, ada tektonik berarti ya. Nah, dari situ kamu akan berpikir lagi, oke, subduksinya ada di mana, garis subduksinya ada di mana, gitu. Itu cara mempelajari geologi Indonesia. Jadi kamu harus bisa memahami geofisika, mineralogi, petrologi, vulkanologi, sedimentologi, geologi struktur, dan lain-lain. Tentu kalian udah belajar ini semua kan? Kayaknya geologi Indonesia ditaruhnya di semester berapa? Semester 6. Setelah kalian sudah menyelesaikan mata kuliah dasar. Ya, setelah itu nanti kalian akan belajar integrasikannya. Kemudian saya akan lanjut ke apa saja toolsnya untuk belajar geologi Indonesia. Setidaknya ada empat. Ada empat tools atau ada empat alat yang akan kamu pakai untuk belajar geologi Indonesia. Yang pertama adalah basement geology. Ingat tadi saya bilang Indonesia apa? Pak, puzzle. Tentunya puzzle-puzzle itu membawa sifat yang sama atau yang berbeda. Yang berbeda-beda. Puzzle-puzzle itu yang akan menjadi basement atau dasar cekungan yang ada di Indonesia. Sehingga kamu harus tahu nih, kalian harus belajar yang namanya basement geology. Kamu harus bisa bedakan basement metamorph, basement metamorphnya jenisnya apa, gitu ya. Adakah basement selain metamorph? Adakah basement selain metamorph? Kira-kira ada. Apa? Batuan beku, metamorph itu mungkin ada asosiasinya dengan eh, misalkan dia schist-phyllid gitu ya, asosiasinya sama kontinental atau oceanic? Sama kontinental. Kemudian nanti kamu bisa juga ketemu sama basement yang dasarnya adalah oceanic, ya kan? Dasarnya adalah serpentinit, dasarnya adalah rijang. Berarti sama nggak? Misalkan nih, saya tadi cerita tentang Jogja dan Purworejo ya. Secara geologi di Jogja basementnya adalah village schist, ya bayangkan. Di Jogja basementnya adalah village schist. Berarti dia adalah batuan metamorph asal kontinental kemungkinan kan. Kemudian di Purworejo ternyata ada singkapan yang menunjukkan basementnya adalah serpentinit. Artinya apa? Artinya basementnya yang ada di Purworejo itu adalah oceanic crust. Artinya sama nggak puzzle Jogja sama puzzle Purworejo? Beda. Berarti harus ada sambungan puzzle dong di tengah-tengahnya ya nggak? Antara Jogja sama Purworejo ini harus disambungkan nih. Sambungan puzzle-nya. Dari mana kalian bisa mengetahui bahwa dia merupakan dua tiren atau dua basement yang berbeda? Itu kalian harus belajar basement geology. Kalian harus tahu tipe-tipe basement yang ada di Indonesia. Oke? Lanjut, yang kedua tentang tektonik tentu. Plate tektonik akan sangat berperan banget saat kalian belajar geologi Indonesia. Masih kan nggak tektonik? Masih fresh lah ya tektonik ya. Coba, ada apa aja? Interaksi lempeng. Ada apa aja, Jel?
Konvergen, oke. Oke, sama transform. Konvergen itu yang seperti apa? Oke. Oke, bergerak mendekat. Nanti tipe-tipenya kan ada beda ya. Misalkan oceanic ketemu kontinental jadinya apa? Subduksi. Kemudian ada apa lagi tadi? Divergen ya. Divergen itu seperti apa? Saling menjauh. Ada dua tipe juga tuh nanti. Yang oceanic, kalau dia oceanic di tengah-tengah oceanic, nanti akan membentuk apa? MOR atau Mid Oceanic Ridge ya. Kalau dia di tengah-tengah kontinental, jadilah dia continental rifting gitu. Sehingga ilmu di tektonik jangan dilupakan ya. Saat belajar di tektonik jangan dilupakan. Itu akan kamu bawa ke geologi Indonesia nantinya. Lanjut, yang ketiga, tipe cekungan dan pengisian cekungan. Ini jadi penting. Ini jadi penting. Kenapa penting kira-kira? Karena gini, yang pertama tipe cekungan. Tipe cekungan itu nanti saya akan tampilkan beberapa tipe-tipe cekungan. Di tektonik kan kita sudah belajar juga ya. Kalau misalkan kita punya tipe cekungan yang namanya pasif margin, yang namanya aktif margin. Kemudian kalau kita punya arc atau gunung api, kita punya cekungan juga nggak? Apa namanya? Intra arc di tengah-tengahnya, kemudian apa lagi? Back arc di belakangnya. Kita punya apa lagi? Fore arc di depannya. Ada fore arc basin, back arc basin, intra arc basin. Itu tipe-tipe cekungan. Ada juga cekungan yang disebabkan sama tektonik. Sorry, disebabkan sama struktur. Pull apart basin. Kalau ada struktur sesar mendatar, akan ada daerah-daerah yang kita sebut sebagai transtension yang dia turun ke bawah. Turunnya ini akan menjadi sebuah cekungan sedimen, tempat akumulasi batuan sedimen. Contoh analogi analogi recent atau analogi modernnya ada di mana? Sumatera. Ada danau ya, danau-danau di Sumatera itu. Ada yang dari Sumatera? Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera mana, Mas? Oh, Sumatera Utara, apalagi Sumatera Utara. Sumatera Utara juga banyak. Saya terakhir tahun lalu ke Takengon. Takengon udah masuk ke Aceh ya, batas Sumatera Utara sama Aceh. Di sana ada danau yang juga modelnya adalah danau hasil cekungan pergerakan sesar mendatar Semangko. Jadi banyak banget tuh kalau kamu lihat di citra satelit barisan cekungan-cekungan yang terbentuk karena strike slip. Itu kita akan belajar nanti basin type dia, tipe cekungan. Kemudian basin filling. Kenapa basin filling penting dalam menceritakan sejarah geologi? Basin filling itu pengisian. Apa kira-kira Jar? Lingkungan pengendapan satu, selain lingkungan pengendapan nanti kita bisa tahu, oke di umur itu di sana sedang berkembang deltaik misalkan ya, atau di sana sedang berkembang fluvial atau lacustrine atau apapun itulah, shallow marine dan lain-lain. Selain itu dari batuan sum batuan sumber atau provenance menjadi penting. Kenapa provenance jadi penting? Supaya kita bisa tahu lingkungannya pada saat itu apa. Lingkungan laut nih, sama-sama lingkungan laut, ya, sama-sama batu gamping klastik. Tapi ada batu gamping klastik atau klastik lah, kita sebut aja klastik. Ada klastik yang dia non volkanik, kalian udah belajar ya. Ada yang dia isinya banyak volkanik. Secara lingkungan pengendapan sama-sama delta. Tapi delta yang satu itu sifatnya banyak tuf-tufannya, batu pasir tufan isinya. Yang satu clear, nggak ada tufannya. Bedanya apa? Sumbernya. Secara geologi, dua barang ini dibedakan dari provenance aja kita bisa lihat bahwa pada saat itu sumber yang ada tuf-tufannya berarti di sana ada arc, ya kan? Berarti ada arc yang sedang aktif atau ada gunung api yang sedang aktif pada saat pengendapan delta tersebut gitu. Tapi kalau clear nggak ada, ya udah berarti dia pasif margin aja, bukan aktif margin. Ya, jadi penting ya untuk kita melihat basin filling. Jadi kalau kalian di lapangan, tolong diperhatikan benar-benar terkait provenance. Itu penting. Provenance itu adalah batuan sumber. Itu menjadi penting supaya bisa menunjukkan pada saat itu lingkungannya, pada saat batuan itu diendapkan, lingkungan surrounding atau sekitarnya seperti apa. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah neotektonik. Neotektonik itu adalah deformasi yang terkini atau
kehadiran sesar-sesar aktif dan lain-lain. Ini juga penting untuk kita mempelajari geologi Indonesia, khususnya geologi Indonesia yang recent pada kondisi sekarang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ini adalah bekal-bekal. Saya dalam pertemuan ini mau memberikan kalian bekal-bekal apa yang harus kalian siapkan atau memberikan kalian ngintip mata kuliah geologi Indonesia itu apa sih yang harus disiapkan. Nanti aku akan belajar apa sih untuk belajar geologi Indonesia ke depannya gitu. Saya lanjutkan. Ini tadi yang saya bilang ya, geologi Indonesia itu bermain dalam skala apa? Ruang dan waktu. Skala waktu di sini, ya ini yang kalian biasa tahu ya, membaca dan membayangkan perkembangan geologi suatu daerah secara runtut dalam waktu geologi. Dari Iosen ke Oligosen, dari Oligosen ke Miosen, dari Miosen apa atas Miosen? Pli, Pliosen. Di atasnya Pliosen, Pleistosen. Setelah itu Holosen gitu ya. Nah, itu adalah skala waktu. Skala waktu itu bisa kalian dapat di mana? Bisa kalian dapatkan informasinya di mana? Di fosil, detailnya ya. Kalau kamu mau tahu, misalkan, saya mau tahu bagaimana perkembangan cekungan Sumatera Selatan secara skala waktu. Saya lihat di mana? Saya cari apa? Saya nggak ke lapangan, saya cari referensi. Kolom yang menggambarkan lapisan batuan dan urutannya apa namanya? Stratigrafi. Saya cari kolom stratigrafi regionalnya untuk saya reference kan. Dari kolom stratigrafi regional paling tidak informasinya kalian udah bisa dapat ya. Di Miosen Tengah ada batu gamping gitu. Artinya Miosen Tengah di Sumatera Selatan pembentukan laut. Setelah Miosen Tengah di Miosen atas ada vulkanik di penggambaran stratigrafinya si A misalkan. Oh, berarti di sana ada perkembangan vulkanik tuh, ada arak tuh di umur-umur itu gitu. Itu adalah skala waktu. Jadi skala waktu ini kalian harus mulai terbiasa membayangkan sebuah kolom stratigrafi, kalian bayangkan ke dalam lingkungan bagaimana lingkungan pengendapan atau lingkungan geologinya pada saat itu. Ya, harus harus membiasakan ini. Karena nanti setelah kalian sudah bisa membayangkan ini, baru kita main di skala ruang. Kita membandingkan kolom stratigrafi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya secara spasial kamu bisa tahu. Oh, di Jawa di Oligosen ada Ar. Di Kalimantan nggak ada. Kalimantan itu adalah pengendapan deltaik. Setelah itu di Sulawesi seperti apa? Di Sulawesi adalah batu gamping. Oh, di Sulawesi adalah laut. Kebayang nggak? Kebayang ya? Di selatan ada arc, di Jawa itu ada arc, gunung api, ada subduction. Di utaranya Kalimantan, arcnya nggak nyampe ke sana, tapi ada apa? Ada deltaik di sana. Artinya ada sebuah dataran yang besar atau daratan dan tinggian yang besar di Kalimantan pada saat Oligosen yang menjadi suplai material untuk pembentukan delta. Sedangkan Sulawesi seperti apa? Sulawesi pada saat itu merupakan laut dangkal, kan? Itu dari mana? Dari ini. Kita bermain secara skala dua. Ya. Geologi Indonesia, kamu akan bermain ruang dan waktu. Waktunya kita ambil dari kolom stratigrafi atau digambarkan dalam kolom stratigrafi. Secara ruangnya kamu akan bermain korelasi atau integrasi antara satu tempat dan tempat lainnya. Cekungan satu dan cekungan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan basement geology. Terkait dengan basement geologi, saya pernah sampaikan juga di mata kuliah tektonik ya, bahwa sifat antara oseanik dan kontinental itu berbeda gitu ya. Apa saja perbedaannya selain dari jenis litologinya itu berbeda, kemudian nanti sifat fisik dari batuannya juga berbeda, sehingga nanti kamu akan ada hubungannya sama resource, ya nggak sih? Ya kan? Akan ada hubungannya sama resource. Nanti ini kalian nanti akan saya uh, kirimkan link materi kuliahnya supaya kalian bisa bisa lihat dan bisa baca-baca lagi. Ini adalah bagaimana sifat antara oseanik dan kontinental berbeda. Hubungannya terkait dengan bagaimana basement penyusun cekungan.
Ya, bagaimana basement penyusun cekungan itu akan ada perbedaannya di sini. Apa sih kalau misalkan eh, penyusun keras atau oceanic keras itu biasanya disebutnya apa? Oviolet ya, atau OPS ya? Ini oceanic class stratigraphy ya nggak? Isinya ada cewek bentinit, pilar lava basalt gitu ya, gabbro, bahkan batuan-batuan ultramafic semua muncul di sana karena dia asli dari origin mantle ya, origin mantle yang keluar di mall. Nah itu adalah sifat dari oceanic crust. Berbeda sifat nanti sama continental crust. Nah ini kalian kalian pelajari atau kalian refresh kembali pemahaman tentang oceanic versus continental pada saat kita belajar tektonik. Kemudian saya lanjutkan, ya ini adalah konsep dasar tektonik. Ada beberapa, eh, saya singgung sedikit, ada beberapa interaksi-interaksi lempeng yang pernah kita bahas di mata kuliah tektonik ya. Ada konvergen, divergen, ada transform. Tapi yang mau saya highlight di sini yang harus kalian ingat adalah bagaimana cekungan-cekungan, tipe-tipe cekungan yang terbentuk pada setting-setting ini. Yang tadi, kalau misalkan subduction akan kebentuk arc, berarti cekungannya kan akan ada back arc, forward arc, intra arc gitu ya. Kemudian di depannya ada active margin, ada palung, cekungan palung. Kemudian kalau misalkan dia, misalkan nih, ada kontinental, kemudian dia bergerak, di depannya ini ada oceanic, dia bergerak ke sana. Batasnya ini merupakan bukan batas aktif, tapi batas pasif. Sehingga di depannya kita akan punya yang namanya passive margin. Akan ada cekungan yang disebut sebagai foreland basin. Kita akan punya foreland basin. Verland basin isinya ya udah kalian akan punya endapan-endapan plastik yang terbentuk di sana. Bisa jadi deltite kalau misalkan memang landnya itu luas dan masif menyuplai provenance gitu ya, menyuplai material sedimen. Itu harus kamu ingat-ingat. Kemudian tadi senjata selanjutnya adalah tipe cekungan dan pengisian cekungan. Tipe cekungan dan pengisian cekungan ini akan sangat-sangat penting untuk dipelajari supaya kita bisa mengetahui bagaimana sejarah geologi yang berkembang pada daerah-daerah tersebut. Ini contohnya. Ini kalau kita punya, ini passive margin atau active margin ini? Active margin ya. Ini ada kita muntin gitu ya. Namun di sini yang dia gambarkan adalah posisi bentukan ini sudah tidak menghasilkan active volcanic lagi. Artinya apa? Artinya ini adalah bekas subduksi lah lama yang sudah tidak bergerak. Dia sudah nggak muncul lagi gitu. Nggak ada gunung api aktif, nggak ada dapur magma yang terbentuk di sini, ya kan? Tapi nanti setelah itu akan ada muncul nih. Di sini akan ada muncul foreland, ada extensional, ada transtensional karena akibat strike slip. Bentukan-bentukan inilah yang nanti akan ngebentuk cekungan dan cekungan itulah yang akan kamu pelajari. Bisa jadi ini cekungan Sumatera Selatan, ini cekungan Sumatera Tengah, ini cekungan Sumatera Utara gitu. Secara umum di permukaan kelihatannya sama gitu ya. Tapi kalau kita lihat kita runut ke bawah, ih ternyata beda ya, basementnya beda gitu. Pembentukan cekungannya juga beda. Yang satu dia riftingnya kebukanya extensional pure kayak gini, normal fault kayak domino gitu. Yang satu lagi karena strike slip kebuka jadi pull apart gitu. Sama apa beda? Beda. Cekungannya sama apa beda? Beda. Tipe cekungannya pun beda. Tapi sama-sama membentuk cekungan sedimen. Ya. Kalau source-nya sama-sama dari Bukit Barisan, misalkan pengisiannya atau basin fillingnya kira-kira sama apa enggak? Basin fillingnya akan sama. Tapi basin type-nya atau tipe basinnya akan beda. Ya. Itu eh, harus kalian pahami. Ini adalah tipe-tipe dari PET 22. Dia sudah memetakan ini adalah tipe-tipe cekungan pada tektonik setting yang ada sekarang. Setting sekarang ya. Setting sekarang, recent. Ada apa nih? Ada Craton, Spill, Pacific Margin, Basin, ada di mana Arctic Basin, Organic Belt, Oviolet Complex, Oceanic Crust, dan lain-lain. Sudah dia petakan. Tapi sekali lagi ini kondisi recent. Sedangkan geologi Indonesia kita akan belajar ruang dan waktu. Pertanyaan yang ada di kepala adalah bagaimana
model sebaran cekungan ini pada umur Miosen tengah? Bagaimana model sebaran cekungan ini pada umur Iosen? Kira-kira sama apa beda? Beda ya. Dari mana kita bisa mengetahui apakah dia di foreland basin, apakah pada saat itu dia back arc basin, apakah pada saat itu dia fore arc basin? Kita taunya dari mana kira-kira? Dari batuan, dari litologi. Good. Sehingga kalian balik lagi. Kalian akan jadi ahli batu, kalian akan membawa informasi dari batu itu kemana-mana. Bahkan sampai ke geologi regional. Ya, kalian akan bawa pemahaman tentang batu itu. Cerita yang diceritakan batu ke kamu itu yang kamu deskripsi, itu akan kamu bawa sampai ke menyusun bagaimana regional geologi di daerah tersebut. Ini sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana tektonik akan berinteraksi dengan baik terhadap pengisian cekungan. Contoh, ini yang warna hijau sama warna biru dihilangin dulu. Yang warna merah aja. Artinya apa kalau warna merah? Normal form. Berarti cekungannya turun kan? Ya, ini ada lokasi yang turun, kemudian dia diisi. Ya, pengisian bisa jadi dari dua arah. Bisa jadi dari sini, source area S2, bisa jadi dari sini, source areanya. Jadi pengisian cekungan kalau dia ini ada yang turun, gitu ya. Dari sini bisa nyuplai sedimen, dari sini pun bisa nyuplai sedimen. Bagaimana kecepatan penurunan terhadap pengisian cekungan itu nanti akan tergambar pada pola apa? Kalian udah belajar sedimentologi nih di sini. Ini menyinggung sedimentologi stratigrafi nih. Kalau misalkan penurunan cekungannya itu lebih lambat, pengisian cekungannya cepat, kira-kira apa yang terjadi? Polanya apa? Pola stacking sedimen yang dia maju ke depan. Apa? Progradasi. Prograde. Dia maju ke depan. Tapi kalau misalkan penurunan cekungannya lebih lambat daripada penurunan cekungannya lebih cepat daripada pengisian cekungan, retrograde. Dia ke belakang ya. Dari mana nanti informasinya itu kamu bisa dapatkan? Saat kamu menganalisa sebuah either itu MS, kalau misalnya kamu dapat lingkungan MS panjang gitu, kamu bisa lihat bagaimana cara atau bagaimana mekanisme pengisian cekungannya. Lihatlah polanya, apakah dia polanya progradasi atau polanya retrogradasi atau polanya so-so gitu. Seimbang. Itu akan mencerminkan mencerminkan hal tersebut. Berarti kalau misalkan saya bilang gini, saya tanya gini, kalau misalkan kamu ketemu, jadi gini ya, ini yang sering salah kaprah. Sering salah kaprah itu adalah kalau prograde itu artinya adalah terjadi transgresi, ya kan? Biasanya seperti itu. Kalau retrograde itu biasanya terjadi kebalik. Kalau prograde dia terjadi regresi, tapi kalau misalkan dia retrograde dia terjadi transgresi. Dan transgresi regresi hanya di hanya menganggap bahwa cekungannya itu statis. Yang bermain adalah muka air lah, muka air laut. Padahal enggak, ya enggak. Transgresi, regresi, pola prograde dan retrograde itu dipengaruhi oleh dua hal. Accommodation space-nya, bawahnya ini, sama sedimen filling-nya. Dua ini sebenarnya yang bermain. Ya, pernah dengar delta kan? Delta itu polanya prograde atau retrograde? Prograde, maju ke depan dia. Makanya kamu punya daratan yang menonjol ke laut. Ya kan? Karena dia numpuk ke depan terus gitu. Artinya apa? Kamu nyuplai pasirnya cepet gitu. Ya kan? Nyuplai pasirnya cepet sehingga di ujung dari sungai itu akan terbentuk bentukan delta yang menjorok ke laut. Numpuk di sana akumulasi sedimen. Artinya apa? Artinya memang pada saat itu ya bisa jadi memang suplai sedimen provenance-nya gede-gedean gitu. Nah, saat ada suplai sedimen gede-gedean tadi, kita berbicara source ya, berbicara source rock-nya. Artinya apa? Ada juga pengaruh tektonik. Bisa jadi tektoniknya dikontrol sama yang merah, ada normal fault yang turun, tek 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 tek. Bisa jadi dikontrol sama yang biru. Kalau yang biru gimana ceritanya? Bagian sebelah kiri akan naik, ya nggak?
Yang kiri terangkat naik sehingga di depannya bentuk cekungan. Semakin cepat dia terangkat naik, berarti sumber sedimen akan semakin bagus dan semakin banyak untuk pengisian cekungannya. Nah, ini semua berpengaruh. Bisa juga karena apa? Nah, ini SSF atau apa? Strike slip fault. Inilah pembentukan kalau misalkan yang bekerja jauh, berarti cekungan ini kemungkinan adalah cekungan pull apart basin. Jadi kamu harus bisa membayangkan itu ya. Bayangkan bahwa pengisian sebuah cekungan itu bukan hanya F, itu terdiri dari beberapa faktor yang harus kamu pertimbangkan. Kadang-kadang saya kalau nanya di sidang itu saya tanya, menurut kamu delta itu apa sih gitu? Padahal sebenarnya itu bisa dijelaskan dari tiga faktor tadi itu. Bagaimana tektoniknya yang bekerja, bagaimana accommodation space-nya, terus bagaimana suplai material sedimennya. Cuma ini aja jelasin kenapa bisa kebentuk delta, kenapa bisa kebentuk lacustrin, kenapa estuarin, kenapa bisa kebentuk starved basin dan lain-lain. Cuma tiga ini sebenarnya. Nah, ini faktor-faktornya. Tektonik, sedimen supply, eustasi akan bermain meskipun dia kita tidak bisa memungkiri lah bahwa eustasi akan ada tetap naik turun muka air laut itu akan ada meskipun tidak masif ya. Kemudian dia nanti akan membentuk atau akan terekam di dalam sebuah apa ini? Facies tracks atau sistem track. Udah, sebelum belajar geologi Indonesia, kamu harus finish dulu belajar se sedimennya. Supaya kamu bisa tahu pada saat itu kecekungannya diangkat, atau pada saat itu cekungannya subsidence. Bisa kebayang ya? Misalkan di Miosen adalah pembentukan dari laut dangkal ke laut dalam. Apa yang terjadi? Dua hal dong, ada kemungkinannya ya nggak? Bisa jadi cekungannya yang saya turunkan, sehingga dia bisa jadi laut dalam. Bisa jadi daratnya yang saya angkat, sehingga dia bisa jadi laut dalam, ya nggak? Nah, dua ini akan berhubungan sama slide yang sebelumnya. Apakah dia normal fault yang mengontrol atau crux fault yang mengontrol? Itu bermain tektonik. Ada uplift atau subsidence. Subsidence berhubungan sama normal fault, uplift berhubungan sama crux fault. Nah, ini sedimen supply berhubungan sama sedimentation dan erosion. Eustasi ya fall and rise lah, fall and rise meskipun dia nggak akan terlalu banyak. Sehingga ini adalah bagaimana extension, bagaimana sih sifatnya dia subsidence, kemudian akan ada sedimentation, kemudian ada fall sedikit, kemudian fase tracknya adalah SFT. Nanti kalian akan pelajari. Ini tipe-tipenya nih. Ini kalau normal fault, ini yang menurut cekungannya gitu ya. Kalau dia trust fault akan ada di sini. Di sini disebut sebagai flexural basin atau basin flexure. Yang di belakang ini disebut sebagai piggyback basin. Piggy itu apa? Gendong belakangnya, punggung babi ya. Nyebutnya piggyback itu punggung babi. Karena kayak ada punuknya. Kenapa nggak camel ya? Ya nggak sih, yang kelihatan banget kan camel ya? Ya nggak sih, unta kan yang lebih kelihatan di punuknya ada. Ya ini cekungan di punggungnya sesar naik. Ini strike slip akan membentuk pull apart. Ini sagging bisa nih suatu daerah akan terbentuk ambles gitu. Kenapa kira-kira? Pembebanan. Kalau pembebanan, kenapa nggak semuanya tank turun gitu? Karena di sini paling tebal mungkin ya, depo center ya. Biasanya subsidence begini, kalian pernah dengar istilah thermal subsidence nggak? Belum ya? Nanti kita akan pelajari. Thermal subsidence itu adalah kerak ini, kita di geologi struktur udah belajar tentang ductile dan brittle ya. Ductile dan brittle akan dipengaruhi oleh apa? Jenis litologi. Selain itu, suhu. Kalau suhunya tinggi, batuan akan cenderung menjadi ductile atau elastik. Sehingga kalau misalkan di sini kita punya mohonya dia lebih dangkal. Kalau dia mohonya lebih dangkal, berarti sifat batuan di sini dia akan lebih elastis. Sehingga kalau kita punya beban dari sedimen, dia akan subside, akan turun. Ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia bagian timur, banyak terjadi. Tiba-tiba ada cekungan, tapi nggak ada batas faultnya. Itu biasanya dia karena thermal subsidence. Oke,
Sedikit lagi materi saya. Ini adalah neotektonik. Kebetulan ini adalah publikasi saya dalam membuat. Ini saya mencoba membuat tentang bagaimana membagi area-area di Indonesia berdasarkan kegempaan, sifat kegempaan. Sifat kegempaannya didasarkan pada apa? Sifat kegempaannya didasarkan pada ini. Bagaimana centroid moment tensor lah namanya ini, CMT. Jadi setiap gempa itu ada data metadatanya yang bisa kita download. Dari situ kita bisa tahu apakah gempa itu diakibatkan oleh sesar mendatar atau dia sesar normal atau dia sesar naik. Arahnya berapa? Itu bisa dibaca dari centroid moment tensor ini. Nanti kalian akan pelajari. Di mana sih ngambilnya? Di sini nih. Ini ada peta yang bisa generate CMT. Kamu bisa lihat dan kamu bisa pelajari. Ini adalah peta neotektonik Indonesia terbaru yang sudah berhasil kita publish. Ini adalah slide terakhir saya sebelum kita nanti memasuki materi-materi lanjutan. Bahwa sebenarnya teman-teman Indonesia itu ini statementnya Pak Herman Darman. Indonesia adalah laboratorium tektonik bumi yang paling kompleks dan dinamis di dunia. Ya iyalah, kompleks. Bahkan orang-orang bilang, kalau kamu udah hatam geologi Indonesia, kamu mau kerja di Arab Saudi, gampang. Tektoniknya nggak sesusah yang ada di Indonesia, apalagi Indonesia Timur gitu ya. Ini adalah beberapa perkembangan pemahaman tektonik Indonesia dari Edward Suez, Burton Kister, Rein van Bemmelen, Nishimura, orang Jepang juga banyak. Selain ini masih banyak lagi. Kemudian ini salah satu putra bangsa Indonesia, Prof. Katili. Pernah dengar ya namanya ya? Prof. Katili ya? Prof. Katili, kemudian Hamilton juga banyak bikin publikasi di Indonesia, kemudian Robert Bull juga banyak bikin publikasi di Indonesia. Kemudian ini saya rekomendasikan beberapa buku acuan, tapi yang paling saya rekomendasikan adalah ini, di Geology of Indonesia. Ini baru 2000, 2025. Ini dari IAGI. Ini dari IAGI. Nah, kebetulan saya dapat gratis karena saya nulis bagian Jawa dan Jawasi di chapter 4. Yang editornya, Mas Diki Haris Hidayat ini alumni kita. TG 2002. 2002. Mas Diki Haris TG 2002. Nanti kalian di perpustakaan ada. Buku ini sudah kami susun se menurut saya sih mudah dipahami sih. Buku ini mudah dipahami. Jadi untuk pegangan pelajar belajar geologi Indonesia, carilah buku ini. Kalau misalkan kamu mau mau belajar, ini sudah tercantum dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Mungkin itu pengantar dari saya, teman-teman. Sebelum saya tutup kelasnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang geologi Sumatera. Pertama tentang geologi Sumatera. Geologi Sumatera menarik. Kenapa menarik? Karena dia paling tua atau paling muda? Paling tua. Paling tua. Sumatera itu simbahnya yang paling tua yang ada di Indonesia itu ada di Sumatera. Jadi nanti akan menarik lah belajar belajar geologi Indonesia dari Sumatera. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.